Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Diakon Christina Sahea. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bahkan. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kudus dan maha baik, Bapa yang sungguh luar biasa. Pada malam hari ini, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau naikkan syukur limpah terima kasih atas penyertaan dan tuntunan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dengan segala keberadaan kami, pada saat ini kami bisa hadir untuk bersama-sama menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, dengan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami memulainya, sebelum kami mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mau bersihkan kami, Tuhan mau layakkan kami, supaya kami layak untuk memuji, mendengarkan, dan melakukan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan naikkan Mazmur pujian silih berganti. Marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur 27 ayat 4 dan 6 secara berbalasan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian-Nya di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku. mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 57 bait 1 dan 3. Ada kesaksian.
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Sasila Sigar. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita biarkan tetap terbuka dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang menghampiri kekudusan-Mu, hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu malam hari ini. Urapilah hamba-Mu, mohon hikmat dan pengertian daripada-Mu saja ya Bapa, agar firman yang disampaikan ini bisa menjadi pedoman hidup dan tuntunan hidup dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan,
karena hati kami telah siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cepat mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Diambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-9 ayat 12 sampai 24 yang menyatakan. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah kebahagiaan dan sukacita tersendiri bagi saya bisa belajar bersama mengenal maksud Tuhan. Dan saya yakin bahwa bukan suatu kebetulan kita berada dalam ibadah keluarga ini, tetapi ada kuasa Tuhan yang mengundang kita semua. Berdasarkan SBU yang ada pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam minggu yang lalu sudah beberapa kali kita mengupas tentang kitab Imamat yang merupakan
kitab ketiga dari Taurat Musa. Kita bisa lihat di SBU tanggal 8, 9, dan 10. Pada umumnya kitab imamat ini dilihat sebagai kitab imam. Arti kata imamat dalam bahasa Inggris disebut Leviticus berdasarkan terjemahan Septuaginta berasal dari bahasa Yunani yang berarti Leviticus yang berhubungan dengan suku Lewi. Mengapa? Karena hanya suku Lewi lah yang diperbolehkan Allah untuk menjadi imam, yaitu perantara antara Allah Israel dengan Yahweh, Allah Israel atau disebut Yahweh dengan umatnya. Namun kitab imamat ini bukan saja hanya berisi tentang tugas-tugas para imam, tapi yang menjadi hal utama dalam kitab ini ialah kesucian atau kekudusan Allah dan bagaimana tata cara umat Israel yang harus hidup dan beribadat supaya tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Yahweh yang kudus itu. Kitab imamat terdiri atas beberapa bagian, ritual, keimaman, dan kekudusan. Perikop bacaan kita pada malam hari ini yakni imamat pasal 9 ayat 12-24 berada pada membahas tentang institusi keimaman. Kita bisa melihat di hari Minggu tanggal 8 yang lalu tentang imamat 8. Pasal 8 yaitu ada acara pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Sesi keduanya pada malam hari ini adalah untuk pertama kalinya Harun menjalankan tugasnya sebagai imam besar. Untuk menghampiri kekudusan Allah diperlukan mediator antara Allah dan umat Israel. Di bacaan sebelumnya kita melihat bahwa Musa lah yang menjadi mediator tersebut. Namun pada saat itu Musa sudah memiliki banyak tugas dan tanggung jawab, baik menjadi pendamai antara umat Israel dan Allah, juga mengurusi semua kebutuhan jasmani dan rohani umat Israel di sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan. Maka atas inisiatif Allah, setelah kemah suci ditabiskan, Allah memerintah Musa untuk melantik Harun, saudara Musa, seorang keturunan Lewi sebagai imam besar, dan anak-anaknya sebagai imam yang bertanggung jawab melayani ritual ibadah dalam kemah suci. Maka dimulailah ada pembagian jabatan antara jabatan Musa, yaitu pemimpin politis, kultural, dan etis, dan jabatan Harun sebagai imam besar atau dikatakan sebagai pemimpin religius. Mari kita perhatikan ayat bacaan kita. Perikop ini secara keseluruhan menjelaskan bagaimana Harun atas perintah Allah di ayat yang ke-7 mengemban jabatan imamnya. Pertama kali mempersembahkan korban bagi Allah, dimulai dari ayat ke-8. Dalam kondisi bacaan kita pada malam hari ini, korban bermakna suatu benda atau alat atau objek yang bisa diberikan sebagai ungkapan syukur atau rasa terima kasih, dan juga sebagai ungkapan permohonan maaf apabila ada kesalahan, dan sebagai tanda dengan tujuan untuk berdamai. Pada ayat yang ke-12 dan 14 kita bisa melihat ada korban-korban syukur berupa korban bakaran, korban penghapusan dosa untuk Harun dan anak-anaknya agar dapat menguduskan dirinya lewat darah korban yang disembelih. Lalu kemudian di ayat ke-15 sampai ayat 17 kita melihat ada korban yang mewakili seluruh umat Israel. Di situ juga ada korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban sajian. Lalu ayat ke-18-20 menyatakan di samping ada seluruh korban yang sudah dipersembahkan, ada juga korban keselamatan untuk seluruh bangsa. Dan pada akhirnya di ayat ke-21 dan 22, Harun
memberkati bangsa Israel. Semua tata cara ini ditentukan oleh Tuhan dengan maksud untuk menguduskan umatnya agar dapat menghampiri Allah yang kudus itu dan untuk melihat apakah Harun, anak-anaknya dan juga umat Israel bisa sungguh-sungguh mengikuti dan taat akan aturan yang Tuhan tetapkan atau tidak. Dari cerita itu kita bisa melihat bahwa Harun dan anak-anaknya berbuat sesuai kehendak Tuhan. Dan pada ayat yang terakhir yaitu ayat 23 sampai 24 berbicara tentang berhasilnya tugas yang dijalankan sesuai perintah Allah itu. Dan Allah berkenan atas persembahan yang dinyatakan dengan kata-kata saat Musa dan Harun keluar dari kemah pertemuan memberkati umat Israel dan tampak api kemuliaan Allah. Api yang menghanguskan, api kudus yang menghanguskan korban bakaran di mezbah. Umat Israel melihat itu dan bersuka cita lalu sujud menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua pernah menjadi anak-anak kan? Selain Adam dan Hawa, tidak ada di dunia ini manusia yang lahir tiba-tiba sudah besar atau lahir tidak punya orang tua. Nah, saat kita diminta untuk melakukan tugas dari orang tua kita, belajar, nilai belajar yang baik, mengerjakan tugas baik di rumah maupun di luar rumah, dan bila kita melakukannya dengan baik sesuai dengan perintah orang tua kita, bagaimana perasaan orang tua kita saat itu? Pasti senang. Malah ada yang ngasih bonus tambahan untuk berupa hadiah. Mungkin ada lagi yang kalau dia berhasil nilai rapot yang bagus, ranking 1, setiap orang tua pasti bangga dan mungkin berkata, siapa dulu dong bapaknya atau siapa dulu dong ibunya. Tugas yang dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab inilah yang menjadi tema firman Tuhan pada malam hari ini. Apa sih tanggung jawab itu? Saya tanggung, Bapak Ibu Saudara yang jawab. Tentu bukan itu makna dari kata tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan tugas atau pekerjaan yang diperintahkan oleh seseorang pemberi tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh si pemberi tugas. Yang juga ada penerima, ada pemberi, ada penerima, dan juga ada objek sebagai pihak ketiga yang turut merasakan tanggung jawab yang dikerjakan. Dalam firman Tuhan tadi, jelas kita lihat bahwa Allah ingin memperlihatkan sebuah pola tanggung jawab. Allah sebagai pihak pertama memerintahkan kepada Harun sebagai pihak kedua untuk mengurus persembahan korban yang dipersembahkan dari Harun dan anak-anaknya serta seluruh umat Israel sebagai pihak ketiga. Tugas yang diemban ini haruslah sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu disertai dengan kemampuan, keseriusan, dan ketaatan penuh di samping sikap hidup yang kudus yang menjadi nilai mutlak dalam menghampiri Allah yang kudus itu. Sama seperti Harun, hidup kita juga tidak pernah lepas dari tanggung jawab, baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok, baik sebagai anak, orang tua, suami istri, atasan atau bawahan, pekerja ataupun sebagai pelayan Tuhan. Kita diharapkan dapat menerapkan pola tanggung jawab yang sudah diajarkan lewat firman Tuhan malam hari ini. Allah sendiri telah memberikan contoh teladan untuk bertanggung jawab. Dia sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pencipta, memelihara, menjaga, melindungi kita semua, sebagai penolong dan penghibur, bahkan sebagai penyelamat umat manusia, menebus manusia melalui
penyaliban, dan korban darah anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sebagai pribadi yang sudah diselamatkan ini sudah menjalankan tugas kita dengan bertanggung jawab? Anak-anak bertanggung jawab, belajar dengan giat. Orang tua bertanggung jawab mencukupi kebutuhan anak-anak, mengasihi dan melayani. Suami dan istri saling bertanggung jawab untuk saling mengasihi, melayani, membentuk keluarga penuh kasih. Apakah kita sudah melaksanakannya? Silakan kita jawab pada diri kita masing-masing. Namun yang sering kita lupakan adalah apakah kita sebagai warga gereja sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam panggilan dan pengutusan gereja? Bersekutu, melayani, dan bersaksi. Melaksanakan tridharma gereja ini bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar, bukan sesuatu yang bisa ditunda-tunda. Nanti dulu, belum saatnya sekarang gitu. Tidak, tapi harus dilakukan dan dikerjakan dengan taat dan setia. Tridharma gereja ini tidak dapat dipisahkan, tapi dalam satu kesatuan dan juga menjadi kewajiban kita. Tidak mungkin kita hanya memilih bersekutu saja, atau malah hanya datang ibadah setelah itu selesai. Atau lebih ekstrim lagi, tidak perlu beribadah, cukup doa pribadi saja. Tuhan tahu kok apa yang saya inginkan. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, mari kita buka dan baca bersama Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga melakukan firman itu dengan melayani, action, dan bersaksi. Sementara melayani saja tanpa membangun persekutuan dengan Tuhan, apakah bisa sesuai dan berkenan pada Allah? Atau akan hanya menjadi keinginan manusia saja? Pencitraan, dilihat orang sebagai baik hati, membagi berkat tanpa bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dan pelayanan kita ini harus dapat dilihat dari kesaksian hidup kita yang bisa menjadi cerminan kasih Tuhan bagi orang lain. Apa yang bisa kita ambil dalam firman Tuhan malam hari ini? Kita diingatkan sebagai warga gereja bertanggung jawab untuk pertama bersekutu. Selalu bangun persekutuan dengan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, ikuti aturan agar kita bisa menghampiri Tuhan selalu. Bukan hanya sebagai pribadi, tapi juga secara bergereja. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 25, kita tidak bisa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tapi marilah saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, mari kita ambil sisi positifnya. Waktu luang kita bisa disiapkan untuk beribadah, berdoa pada Tuhan, bersekutu, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Contohnya ibadah minggu, ibadah keluarga seperti malam hari ini. Juga ada membaca SBU bersama dalam morning call dan night call yang disediakan oleh Pelkes GPIB. Tuhan sudah memberikan semua, memudahkan semua untuk datang kepada hadirat Tuhan. Lihatlah ibadah sebagai undangan dari Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, Sang Pemberi tugas. Dan juga tempat Tuhan menjawab pergumulan kita.
Lihat firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah. Bukan hanya pada siapa yang menyampaikannya. Karena setiap firman yang keluar disampaikan tidak pernah sia-sia. Pasti ada yang ingin Tuhan ajarkan untuk kita. Ingatlah selalu, selain daripada itu, kita memiliki tanggung jawab yang lain, yaitu tanggung jawab melayani. Lewat melayani di rumah, suami, istri, anak-anak, tempat kerja, dan pelayanan gereja, kita membalas kebaikan Tuhan bagi kita selama ini. Ingat selalu, tujuan dari kita melayani adalah karena Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Saat ini, GPIB Jemaat Trinitas sedang mempersiapkan pengurus Pelkar dan pemilihan majelis tambahan di sektor pelayanan 1 dan juga ada tambahan di sektor pelayanan 4. Saatnya Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab melayani. Terkadang orang melihat tanggung jawab pelayanan itu suatu beban. Ada benarnya juga, karena ada yang harus dikorbankan, yaitu waktu, tenaga, dan kesempatan. Tapi bagi saya pribadi, saya menganggapnya sebagai beban yang penuh sukacita, karena saya diberi kesempatan untuk membalas segala kebaikan Tuhan buat hidup saya. Beban yang berubah menjadi sukacita itu akan dilakukan dengan penuh rasa syukur dan dijalankan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Satu hal dasar yang membuat orang enggan melayani karena merasa belum terlalu mampu atau tidak paham tugas pelayanan. Saya tidak bisa berdoa di depan orang, tidak bisa membawa firman, dan lain sebagainya dengan segala macam alasan bisa di-list. Nah, kita bisa lihat bahwa ini hal penting yang selalu kita lupakan. Kita melayani Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pasti mampukan kita melakukan tugas layan kita. Selama kita memberi hati dan mau dibentuk seperti yang Tuhan inginkan. Sebenarnya masing-masing kita sudah diberi kemampuan atau talenta dari Tuhan. Seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, Matius 25 ayat 14-30. Kita sudah sama-sama pernah mendengar dan membaca di mana hamba-hamba yang menggunakan talenta dan mengembangkan talenta dengan baik akan ikut dalam kebahagiaan tuannya. Tapi tidak pada hamba yang malas, yang malah menguburnya dan tidak melakukan apa-apa, mengembalikan apa yang sudah dia dapatkan. Jika tidak menggunakannya, maka talenta yang sudah kita miliki daripadanya akan diambil. Dan yang lainnya lagi adalah kata melayani itu adalah menjadi pelayan atau hamba. Bukan pelayan manusia, tapi pelayan Tuhan. Maka lakukanlah tugas dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Jadi saat terjadi gesekan, perselisihan antar sesama pengurus, pelayan, dan rekan sekerja, ingatlah selalu, yang kita layani itu adalah Tuhan lewat manusianya. Dan bukan langsung mundur dan membiarkan atau malah melalaikan tanggung jawab yang sudah diberikan. Yang ketiga adalah tanggung jawab terakhir dan yang paling dirasa berat. Tanggung jawab ini mungkin masih sulit dipahami dan dilaksanakan oleh umat Kristen. Agak melegakan karena di GPIB yang terlihat untuk bersaksi itu dilakukan seperti kesaksian puji-pujian. Dan tidak ada kesempatan bagi kita membagi kesaksian hidup kita seperti dilakukan di gereja lainnya. Andaikan suatu saat terjadi di Trinitas, saat ibadah dimulai, ada puji-pujian, semuanya bersukacita.
Lalu mulai penyembahan, semuanya menyembah Tuhan dalam doa sambil bernyanyi. Tapi pada saat pemimpin ibadah menyatakan bahwa mari siapa yang ingin bersaksi, semuanya langsung sunyi senyap. Bila perlu, besok-besok tidak mau datang lagi, takut ditunjuk untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, coba kita lihat KTP kita masing-masing. Di situ tertulis nama, tempat tanggal lahir, alamat, hingga agama. Nah, identitas kita itu sebagai orang Kristen. Artinya, kita sudah mengidentifikasikan diri kita sebagai Kristen, pengikut Kristus, hamba Kristus yang siap mengemban tugas bersaksi seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jika kita sudah tahu betapa nikmat dan indahnya hidup bersama Tuhan, jika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan bagi diri kita, mengapa kita tidak mau membagikan itu kepada orang lain yang belum pernah merasakannya? Nyatakan kasih Kristus buat dunia lewat tindakan pribadi kita. Tidak hanya berfokus pada persekutuan dan pelayanan dalam gereja saja, tapi jadikanlah hasil dari persekutuan dan pelayanan harus diperlihatkan lewat hidup, tingkah laku yang bisa menjadi kesaksian dan saluran berkat bagi sesama. Satu hal lagi yang amat sangat penting dan tidak bisa dilupakan adalah ajar anak-anak kita belajar bertanggung jawab akan setiap tugas yang mereka emban, mengenal dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup mereka. Itulah yang diinginkan seperti pada Harun, diinginkan oleh Tuhan seperti pada Harun, kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Setiap keberhasilan, prestasi, usaha, kenaikan jabatan maupun perbaikan ekonomi yang kita miliki juga dapat menjadi wujud kesaksian, contoh bagi anak-anak kita. Saat berhasil, ingat selalu itu bukan hasil usaha kita saja, tapi ada Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi. Jadi bisa dikatakan dengan bangga bahwa itu bukan siapa dulu dong bapaknya, tapi siapa dulu dong Tuhannya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita belajar menjadi warga gereja yang bertanggung jawab. Tunaikanlah tugas pelayanan kita yang Tuhan minta kita lakukan sampai pada akhir masa tugas kita dengan tekun, taat dan setia. Dan kita bisa dengan bangga merasakan Tuhan berkenan atas semua persembahan hidup kita. Dan pada akhirnya kita bisa bernyanyi seperti lagu yang dibuat atau kesaksian pujian dari vokal grup sebelumnya, yaitu di kata-kata terakhirnya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tetap semangat bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Untuk menjadi jawaban jemaat, mari kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 331, ayat baitnya yang pertama dan keempat. Bayang-bayangnya berlalu.
Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas perkenanan-Mu. Tuhan masih tetap membimbing kami lewat firman yang sudah disampaikan. Jadikanlah kami semua sebagai warga gereja dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah Tuhan dan menjalankannya dengan sukacita, dengan taat dan setia. Terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang kami miliki, yang dapat kami gunakan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Saat ini kami datang dalam doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan berkatilah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, menteri-menteri pelaksana pemerintah dari pusat hingga daerah. Berikanlah rasa aman dan damai dalam negeri kami ya Tuhan, dan beri hikmat para pemimpin untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan hormat dan takut padamu ya Tuhan. Khusus pemerintah daerah Bogor tempat kami berdomisili, berikan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, agar kami tetap dapat diberi ketenangan dan kedamaian dalam memuji menyembah Engkau di tempat kami bergereja. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja di Indonesia. Berilah rasa saling menjaga persatuan antar gereja, agar dapat menjadi saksi kebenaran di tengah pandemi dan juga kepada umat beragama lainnya. Kami berdoa untuk pelayanan di GPIB Jemaat Trinitas. KMJ kami, Bapak Pendeta Teddy Masinambo, dalam tugas pelayanan juga dalam penulisan tesisnya, para majelis dan jemaat dari sektor 1 hingga sektor 4, pelkat, komisi, BPPJ, petugas-petugas dalam ibadah Minggu dan Rabu, baik itu teknisi, pemusik, kantoria, dan pengisi puji-pujian. Tim kreatif ibadah, baik jemaat dewasa maupun jemaat anak, karyawan gereja, dan kostor. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka semua ya Bapa, untuk selalu tetap giat dan sukacita melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan pemulihan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Tuhan berikan pemulihan-Mu, dan untuk vaksin yang sedang dikerjakan atau sedang diedarkan. Tuhan juga mau memberkati tenaga medis hingga pasien-pasien COVID yang masih dirawat. Tolong mereka ya Tuhan, berikan kesembuhan dan pemulihan. Korban-korban bencana alam, tanah longsor, gempa, banjir, dan lainnya, kiranya Tuhan beri kekuatan bagi korban bencana ini. Kami juga mau berdoa untuk pelunasan rumah ibadah. Berkati tim PPRI dan berkati kami semua jemaat, agar kami dapat sehati untuk bersama giat melunasi rumah ibadah ini. Anak-anak sekolah dalam belajar online, baik itu SD, SMP, SMA, dan kuliah. Berikan hikmat dan pengetahuan bagi anak-anak kami ya Tuhan, dan sebentar lagi mereka akan menghadapi penilaian akhir semester. Tolong bantu Tuhan dalam mengalami kesulitan belajar mandiri ini. Kami berdoa untuk janda, duda, lansia, dan anak yatim piatu. Hiburkanlah dan jadilah pendamping bagi mereka dalam setiap pergumulan hidupnya. Bagi warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan dan merindukan buah hati, kabulkanlah permohonan mereka ya Tuhan. Untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, dalam kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga, dalam keretakan rumah tangga yang terjadi, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan, lawatlah mereka, berikanlah penghiburan, dan jawablah segala pergumulan mereka dalam terang kasih-Mu. Kami berdoa untuk warga jemaat yang berduka cita, kehilangan orang terkasih. Hiburkanlah ya Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan.
Bapak Pendeta Teddy Masinambo, Bapak Pendeta Robert Zakarias, Bapak Tony SMC Hombing, Bapak Kevin Ayawaila, Oma Destrin Tatuwo, Bapak Buce Julianus Buce Ririhena, Ibu Sundari Sulistio, Adik Miguel Huta Barat, Bapak Eko Hutahayan, Oma Mariana Lisa Pali, Bapak Sihar Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakaleu, Ibu Tiomas Pangeribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Boru Samosir, Oma Stin Tewu Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, Adik Paskalia, Bapak Fris Sihamakenda, Ibu Serly Hevelman Pandey, dan Saudari Vanessa Masinambo. Tuhan berkatilah dan ulurkan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati obat-obatan dan pulihkan agar mereka bisa bersyukur selalu atas jamahan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa kepada jemaat yang bersukacita atas ulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Jemaat yang berulang tahun dalam periode 15 sampai 21 November. Ada adik Vito Samuel Sihombing 15 November, 16 November adik Joshua Meliala, 17 November adik Samuel Silas Panjaitan, dan Saudara Evander Rundengan. 18 November Saudara Gilbert Pada, Saudara Marvin Silalahi, dan adik Calvin Silalahi. 19 November Bapak Hotman Nainggolan dan adik Daniele Elora Sihombing. 20 November Saudara Geri Sagala. 21 November Bapak Billy Watimena, Saudari Quincy Marlisa, dan Bapak Ungkap Sintong Pasaribu. Tuhan berikan hati yang selalu bersyukur atas berkat pertambahan usia, panjang umur dan kesehatan, dan selalu berikan lindungan tangan Tuhan. Bagi keluarga yang didoakan dalam pekan ini, keluarga Watimena Tutupari, keluarga Hartono Lonto, keluarga Sahya Tatuo, Oma Destrin R. Tatuo, keluarga Bapak Andre Pradono, keluarga Tutupari Aipasa, keluarga Silaen Simorangkir, dan keluarga Oma Mariana Lisa Pali. Mohon Tuhan pimpin dan berkatilah kehidupan keluarga ini untuk tetap bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam hidup berkeluarga dan pribadi. Mohon juga Tuhan mau mendengar pergumulan, keluh kesah, dan doa pribadi masing-masing yang mengangkat hatinya malam hari ini. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami, seturut dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dapat memberikan kolekte persembahan syukur atau persepuluhan dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke gereja, kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan kantor sekretariat gereja pada hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kitab Bakti 79 bait 1 dan 3. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tak putus dan tak hentinya, kami naikkan syukur limpah terima kasih, karena Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sehingga pada malam hari yang indah ini, kami diingatkan untuk dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah persembahan ini hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan ini dapat digunakan untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tetap ajar serta tuntun kami untuk dapat memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kami senantiasa diingatkan dan dimampukan untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh minta hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sambil tetap berdiri, marilah kita masuk dalam amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 367, baitnya yang pertama dan keempat. Ku persembahkan
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.